Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rifki. Nah, di video sebelumnya kita udah belajar perbedaan mengenai sinkronus dan juga asinkronus. Nah, di video kali ini kita bakalan belajar lebih jauh lagi mengenai apa itu asinkronus. Nah, pertama kita jalankan terlebih dahulu program asinkronusnya. Nah, kalau dijalankan, dia akan melakukan print pertama, yaitu menunggu data. Kemudian akan menunggu beberapa detik. Setelah itu dia akan melakukan sebuah print, yaitu fetch data. Nah, ini dikarenakan dia melakukan sebuah delay selama 2 detik, yang kemudian setelah delay tersebut dia baru mengeprint fetch data. Nah, maka ini yang dinamakan sebagai asinkronus, karena dia mengeksekusinya ini berdasarkan waktu, bukan berdasarkan blok seperti konsep sinkronus ini. Nah, kalau sinkronus ini berdasarkan blok, maksudnya adalah berdasarkan dari yang paling atas atau yang lebih dahulu dipanggil ya. Misalnya ini kan fetch data terlebih dahulu, kemudian dia baru mengeprint data telah diprint. Sedangkan kalau asinkronus ini, meskipun kita manggil fetch data terlebih dahulu, namun dia telah mengembalikan sebuah delay, yaitu sebanyak 2 detik, yang kemudian baru kita print fetch datanya. Nah, untuk contohnya di sini saya akan membuat sebuah function, yaitu string print data misalnya. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah variabel data yang akan mengambil nilai kembalian dari fetch data ini, yaitu fetch data seperti ini. Kemudian akan saya return datanya, yaitu dengan return data $data. Kemudian di sini ini printnya akan saya hilangkan karena ini akan saya jadikan sebuah string. Nah, ini. Kemudian di sini kita bisa melakukan print fetch data, print data gini. Nah, maka ketika kita jalankan, di sini dia bakalan melakukan sebuah print, yaitu data instance of future string. Nah, ini dikarenakan pada saat kita memanggil data ini, dia masih menggunakan konsep sinkronus. Jadi masih berdasarkan blok, karena pertama kan kita mengeprint datanya ini terlebih dahulu ya. Yaitu kemudian kita mengambil function ini, kembaliannya adalah data dari fetch data, tapi yang terprint adalah instance of future string. Nah, untuk kita mengembalikan seperti tadi agar printnya adalah fetch data, kita membutuhkan kata kunci baru, yaitu async await. Nah, di sini kita bisa menambahkan, yaitu async seperti ini. Kemudian pada bagian fetch datanya kita bisa tambahkan await. Kemudian karena async await ini sebelumnya kita baca terlebih dahulu apa itu future. Jadi kita bisa hover, kemudian di sini ada penjelasannya, yaitu adalah sebuah objek yang merepresentasikan sebuah computational delay. Jadi untuk karena kita akan mengembalikan sebuah future string, maka untuk fungsinya, tipenya juga kita harus membuat menjadi future. Yaitu kita bisa membuatnya seperti ini, future string. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga membutuhkan karena pada saat kita print data ini kan kembaliannya juga dia bertipe future string, maka kita juga perlu menuliskan ini adalah future void. Kemudian kita tambahkan async, dan pada bagian print datanya kita tambahkan await. Nah, seperti ini. Kemudian kita clear, dan pada saat dijalankan, nah, dia bakalan menunggu datanya terlebih dahulu sampai prosesnya selesai. Kemudian dia baru print datanya, print yaitu fetch data, baru dia mengeprint menunggu data. Nah, ini dikarenakan kita menggunakan ini async await gini. Jadi async ini
untuk menandakan bahwa fungsi ini adalah sebuah fungsi asinkronus. Kemudian await ini adalah digunakan untuk menunggu fetch datanya selesai, baru kita melakukan sebuah return. Nah ini juga sama, kita akan melakukan sebuah print, yaitu dengan menunggu proses dari print data ini selesai diproses. Jadi ketika kita print, dia bakalan tampil fetch data. Nah di sini berarti kita bisa ganti menjadi data telah selesai diproses. Nah seperti ini. Sini kita akan menunggu 2 detik, kemudian dia akan tampil yaitu data fetch data dan data telah selesai diproses. Nah, oke teman-teman, kalau teman-teman masih bingung apa itu asinkronus, teman-teman bisa mengunjungi website pada Dart, yaitu di dart.dev ini. Kemudian teman-teman bisa menuju pada bagian docs. Kemudian di sini teman-teman pilih asynchronous programming. Nah, di sini teman-teman bisa mulai belajar dari di sini ada mengapa kita menggunakan asynchronous, kemudian apa itu future dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut pada bagian pada website dart.dev pada bagian asynchronous programming.